dari pembangkit listrik tenaga angin ya. Kita sampai di sini kemarin ya. Masalah energi, ini nggak terlalu banyak kita bahas secara teknis ini ya. Nah ya, sampai di sini kemarin ya kita bahas besarnya energi Senesa ini lagi ya, dan sebagai tanda kemarin ya. Saya kembalikan. Besarnya energi yang dihasilkan. Ini besarnya energi yang dihasilkan. E adalah energinya ya. Ini yang dihasilkan dalam waktu T ya, delta T. Setengah A rho V kuadrat. Di mana A-nya adalah luas daripada bilah daripada turbin. T waktunya, rho kepadatan udara ya, masih lebih ringan daripada air ya. V adalah kecepatan angin. Ini kecepatan angin yang paling besar pengaruhnya. Sedangkan rho-nya itu hampir sama lah ya. Nah, di sini kan ada luasannya A ya. Ini kenapa nggak dibuat luas itunya? Nah, nanti dia akan saling meniadakan, dan bilah turbin itu juga yang paling besar dapat tekanan udaranya adalah bagian paling ke ujung. Makin ke pangkal dia itu energi yang dihasilkannya semakin kecil. Makanya angin itu adalah bilahnya makin ke ujung yang paling besar menghasilkan. Tetapi ingat, material bagian ke ujung dia itu kan semakin gampang rusak gitu kan. Karena dia tidak boleh berat. Makanya material-material energi angin itu adalah material-material yang kualitasnya harus terpilih lah ya, bagus. Kemudian makanya biayanya mahal. Ini itu materialnya seperti material untuk pesawat ya, untuk pesawat udara lah ya, bukan untuk kapal seperti apakah beratnya kuat, kalau kuat dan berat kapal gitu ya, atau untuk metal-metal berat, tapi dia harus kuat dan ringan. Karena nanti dia kalau berat nanti anginnya berat untuk memutar gitu kan. Nah, untuk skala kecilnya itu kalian bisa lihat itu bentuknya di kampus ya. Bagian parkir arah ke Banjir Kanal Timur itu ada satu, itu ada energi terbarukan, matahari, cuaca, dan angin ya. Angin hanya satu ya. Contoh kembangan. Nah, itu dia kebanyakan. Nanti ada beberapa yang itu untuk skala besar ya. Nanti ada skala kecil. Ini yang kita lihat juga itu ya. Itulah besarnya energi yang dihasilkan daripada. Jadi daya yang dihasilkan per satuan waktu ya, makanya dibagi dengan P-nya, energi-nya setengah luasan. Luasnya adalah luas dari total daripada bilah turbin, rho-nya adalah kepadatan angin, jauh lebih kecil dari air ya, kalau air mendekati 1 ya. T-nya adalah kecepatan. Nah, kecepatan angin yang menentukan. Makanya untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin harus ada kecepatan angin minimal. Karena model-model dulu itu adalah sampai dia itu minimalnya 10 itu ya, 10 meter per detik. Nah, ada yang sampai 5 ya. Ini berada di luasan terbuka ya, di luasan terbuka, tidak ada yang menghalangi. Jadi jangan sampai ada yang menghalangi, nanti dia kecepatannya akan berkurang, nanti maka nanti turbulensi ya. Jadi dia bukan hanya kecepatan, maka kenapa turbin-turbin angin itu dibuat di daerah terbuka. Pertama adalah untuk mendapatkan angin yang tidak terganggu, kemudian juga mengurangi turbulensi. Turbulensi itu adalah perputaran angin ya. Kalau di air pusaran, ini karena pusaran angin. Itu dia nanti bisa saling meniadakan. Dia cepat, kencang, tapi dia
putaran bisa berbalik. Nah, itu nama turbulensi. Nah, itu juga yang dihindari oleh pesawat dengan cukup berbahaya. Nanti akan saya lihatin beberapa kegagalan daripada turbin angin ini ya. Nah, karena dia juga makanya materialnya harus bagus karena dia ukuran besar, panjang, tapi tipis. Nah, kemudian akan ditimpa oleh angin. Jadi kalau untuk di daerah-daerah yang sering terjadi apa namanya topan, makanya nanti dia ada pengereman. Ini ya, di Indonesia jarang itu karena yang capaian besar ya, kita malah kurangnya dapat. Yang seperti kemarin sudah kita lihat kan lokasi peta angin ya. Itu adalah daerah yang birunya itu biru paling mudah ya lihat. Hanya ada beberapa ya yang ini ya, termasuk di Sulawesi Selatan sedikit agak ini ya. Nah, ke arah makin merah dia itu semakin kencang anginnya, kecepatan anginnya ya. Nah, kita ini kecil angin. Rata-ratanya ya. Diambil di atas 100 meter permukaan laut ya. Dari permukaan laut bukan 100 meter dari tanah ya. 100 meter di permukaan laut. Makanya ada yang nanti dia di daerah-daerah pegunungan seperti yang di Jeneponto. Nanti saya coba cariin ada nggak videonya nanti ya. Jadi dia kenapa? Nah, kecepatannya dia pangkat 3. Kecepatan pangkat 3 ya. Ininya. Sehingga kecepatan itulah yang akan menambah daya yang paling besar. Tapi dia jika dari kecepatan anginnya ya, daya tersedia akan bertambah 8 kali lipat kecepatan jika dia 2 kali lipat. Namanya tadi 2 meter per detik sekian ya. Jadi menjadi 4. 2 pangkat 3 kan 8. Kalau 4 pangkat 3 16 dikali 4 gitu kan. Jadi dia 8 kali lipat. Jadi fungsi kecepatan itu yang lebih besar mempengaruhi daya yang dihasilkan oleh tenaga angin. Kecepatan anginnya yang menentukan. Nah, kalau air kemarin adalah ketinggiannya, head-nya ya, dengan debit yang sama ya. Ini kan dengan luasannya sama kan, luasnya sama dengan debit kalau air ya. Debitnya sama, semakin tinggi dia, jadi rho-nya juga air sama ya. Biar air 10 meter dengan ketinggian 50 meter itu rho-nya sama. Ini juga kecepatannya yang menentukan kalau di sini. Kalau di air adalah ketinggiannya dengan debitnya sama, ini dengan luasannya sama. Sehingga dia bertambah ininya 8 kali lipat ketika kecepatan anginnya meningkat 2 kali. Amin dari 2 ke 4. Jadi 8 kali lipat. 2 ke 4 hanya 8. Sedangkan 4 hanya 2 kali lipat kan. 4 16 kali 4 40 tambah 16 56 kan 8 kali lipat. 2 ya. 86 ya. Kemudian turbin angin untuk tenaga listrik yang jaringan ya, makanya skala besar itu karena ini banyak dibuat skala besar, kenapa? Biayanya mahal ya. Makanya dicarilah lokasi-lokasi yang memang anginnya itu memenuhi syarat yang tadi ya. Sehingga di daerah-daerah yang lebih besar akan dayanya akan dapat lebih besar untuk ukuran yang sama. Ya. Dari angin adalah sebenarnya udara ya, udara yang bergerak, ya, pergerakan udara yang melintasi permukaan bumi. Ini dipengaruhi oleh area bertekanan tinggi dan bertekanan rendah. Tekanan tinggi dan tekanan rendah itu biasanya diakibatkan oleh panas ya. Di daerah panas itu maka dia tekanannya akan rendah. Di daerah yang dingin tekanannya tinggi, sehingga yang tinggi itu akan mengalir menuju yang rendah. Ya. Sehingga dia akan mengalir dari daerah yang dingin menuju panas. Makanya kenapa di Indonesia pada bulan-bulan tertentu dia musim panas, pada bulan tertentu dia musim hujan, karena itu adalah pada musim dingin itu kan di utara khatulistiwa dan selatan khatulistiwa berbeda waktunya kan. Pada saat udara di khatulistiwa itu di utara yang daerah dinginnya, maka angin akan mengalir dari utara ke selatan. Dia banyak melewati daerah-daerah kalau menuju Indonesia ya, melewati daerah ini dulu lautnya tidak terlalu banyak, sehingga dia musimnya musim panas di Indonesia. Sehingga kalau dari selatan yang dingin, maka udara bergerak dari selatan menuju utara. Dia banyak laut-laut yang dilewati, sehingga
uap-uap air tadi di bawah ke Indonesia, sehingga di Indonesia terjadi musim hujan. Itu secara keadaan normal. Sekarang banyaknya pemanasan global itu akan berubah ya, karena ini panasnya berbeda tempat tadi ya. Nah, itu dia kenapa Indonesia itu musim hujan dan musim hujan itu tergantung dari daerah mana yang daerah dinginnya, di utara khatulistiwa atau di selatan khatulistiwa, karena itulah daerah yang bersalju kan, utara dan selatan khatulistiwa berbeda, sehingga dia di mana dia arah anginnya banyak melewati laut, itulah yang nanti akan banyak kita menghasilkan hujan. Kalau di banyak daratan, itu kan di daratan ada juga ya uap air, tapi tidak sebanyak yang uap air yang menguap pada daerah lautan. Nah, lautan banyak airnya kan, jadi yang menguap itu garamnya udah nggak ada lagi kan di bawah. Nah, ini secara global ya, selama periode dari 79 sampai 2020 ya, 30 tahunan lah ya, dari rata-rata sekitar 1,5 megajoule meter kuadrat ya, punya sampai dengan 1,3 megajoule ya di belahan utara dan 1,7 di belahan selatan. Energi yang rata-ratanya ya, rata-rata per square-nya kan, masih per meternya. Nah, ini tentu berbeda-beda nih, ambil rata-rata. Daerahnya berbeda seperti peta tadi ya, peta angin tadi. Jadi atmosfer itu akan bertindak sebagai mesin termalnya yang menyerap panas pada suhu tinggi dan melepaskannya pada suhu rendah, sehingga terjadilah proses aliran angin. Nah, proses inilah yang bertanggung jawab untuk produksi energi angin pada lagi 2,46 watt per meter yang menopang sirkulasi atmosfer terhadap menghilangnya ya sirkulasi gesekan. Ya, dia harus lebih besar daripada gesekan daripada kalau yang berputar pasti ada gesekannya kan, harus lebih besar dia. Walaupun nanti dikasih roda gigi ya supaya lebih mudah. Nah, ini kecepatan angin yang merah itu adalah frekuensinya, ini energi yang dihasilkannya pada kecepatan tertentu. Nah, ini yang energi yang dihasilkan yang paling tinggi itu adalah pada saat 10, lihat di sini ya, sekitar 10 meter per second. Nah, inilah udara yang ininya, energi yang dihasilkan pada kecepatan. Nah, sedangkan frekuensi atau banyak kejadiannya, itu frekuensinya kan, kejadiannya adalah pada saat kecepatan 5. Ini yang paling banyak angin terjadi itu adalah pada kecepatan 5 meter per detik. Sedangkan yang energi yang dihasilkan terbesar itu adalah pada saat 10. Jadi makin besar energi bukan dia makin besar ya. Kenapa? Karena nanti swing terjadi putaran yang berlebih ya. Karena putaran angin itu juga karena dia akan langsung memutar turbin. Nah, turbin, gimana kalau kecepatannya tinggi, nanti roda giginya kan ada batasnya. Nah, kalau di kecepatan rendah, berarti dia masuk ke roda gigi yang besar kan, sehingga nanti putaran turbin tetap dapat putaran turbin akan menyebabkan putaran generatornya 50 sampai 60 Hz, kan? Makanya di sini ada roda-roda gigi, nanti akan kita cek secara teknis sedikit ya. Jadi bukan makin tinggi angin makin banyak energi, karena nanti makin tinggi dia malah direm ya, karena tidak dia akan merusak, dihentikan malah itunya ya. Nah, ini kecepatannya yang terbagus itu adalah 10 meter energi yang terbesar. Makin kencang harusnya akan makin besar, tapi dia akan melewati batas kemampuan daripada turbinnya bilah. Makanya dia ini direm. Makin 15 dia direm, sehingga dia dayanya lebih kecil. Makin tinggi dia makin direm. Suatu saat dia harus dihentikan, kalau tidak dia rusak. Nanti kita lihatin beberapa kerusakan ya. Nah, sedangkan banyaknya angin yang terjadi itu adalah pada saat 5 meter per detik. Itulah kebanyakan angin yang kecepatan angin yang terjadi. Ini banyak rata-ratanya ya, seperti ini. Ini salah satu contoh yang diambil datanya di Colorado, di daerah terbuka ya. Ini kecepatan banyaknya adalah 5, ini kalau Indonesia masih di bawah ini ya, kalau tadi di daerah kita. Nah, sedangkan kecepatan angin yang menghasilkan daya terbesar, energi terbesar, daya terbesar ya adalah pada saat 10. Lebih kencang harusnya lebih besar kan, karena tadi V tadi ya, V pangkat 3. Tapi itu akan mengakibatkan nanti mesinnya rusak. Nah, ini saya lihatin sebentar, salah satu
kalau dia terjadi kerusakan diakibatkan macam-macam ya dari sistemnya nanti adalah kemarin kan sudah kita ini kan sedikit baru nanti kerusakan ya. Ini kenapa tenaga angin terjadinya tenaga angin ya proses. Ini yang disebut ladang angin tadi ya. Ini putaran tadi ambil dengan rendah tadi ya. Nah ini bilangnya kan tipis gitu ya. Kenapa nggak besar gitu ya? Suka macam kipas. Nah, dia bukan dapat energi yang besar nanti. Ini adalah yang paling efisien nanti. Nah, ini bilangnya tuh bisa panjangnya sampai 100 meter. Ya. Diameternya ya. Diameternya. Ada lebih dari 100 meter. Ini dia dibuat di daerah pegunungan ya. Ini daerah dataran tinggi, tapi ini dia yang memutar gitu. Ada nanti tekanan mengangkat, ada tekanan yang ini kan. Jadi itu mengangkat nanti. Sehingga terjadi perputaran angin. Nah, ini yang normalnya. Ini kalau beberapa kejadian yang dilakukan kegagalan atau menyebabkan kerusakan daripada turbin angin. Nah, yang pertama strukturnya dari sipilnya towernya ya. Jadi dia pakai beton, di dalamnya itu ada apa untuk lift ya naik. Ini dia kurang dalam ini kayak ini ya, sehingga beratnya ke atas belum berputar ya, masih di rem ini belum ya. Bahkan bagian lain ada yang berputar kan, belakang itu berputar. Ini gitu. Jadi masalah konstruksi sipilnya ya, ini dia harus makanya mahal. Ya. Sipilnya harus bagus. Salah satunya itu ya, selain daripada turbinnya. Itu kesalahan dari konstruksi sipil kurang dalam. Ini sudah ala gangguan alam ya, seperti ini dia berputar, kemudian ada burung yang cukup besar ya. Di Indonesia agak jarang ya, di luar burung lihat nanti kalau dia jatuhnya, ini burung cukup besar, sehingga yang putaran tadi kena dia mengakibatkan goyang ininya, apa namanya, bahkan dia, makanya ini salah satu orang-orang lingkungan ya. Nah ini kecepatan tinggi. Kalau yang tadi itu orang-orang lingkungan protesnya terhadap angin ini bisa terhadap satwa ya merusak. Ini baru merusak yang terbang ya. Nanti ada juga yang suaranya. Nah, ini yang tidak dikontrol ada tanpa rem ini ya. Jadi angin kencang. Sehingga kencang dia malah mengakibatkannya tadi kerusakan juga. Melihat angin kencang melebihi ya. Makanya tadi kan di atas 10 itu makin direm deh kan gitu kan. Nah, rusak. Setelah itu kerusakan turbinnya sampai ke tiangnya ya, towernya. Nah, kalau yang ini petir ya, nah, ketinggian itu ya, petir itu akan mencari kan yang lebih tinggi dulu ya. Walaupun di apa nih ada penangkal petirnya, tapi ya bisa juga kena petir. Lebih tinggi, tinggiannya bisa lebih 100 meter ya, ukuran besar. Akibatkan kegagalan makin tinggi, angin makin bagus, tetapi resiko petir juga. Ini yang beberapa, ini ukuran perbandingan orang dengan ukuran tempat turbinnya. Ini di dalam inilah generatornya. Ya, diputar sini generator, tapi pakai roda gear ya, karena kecepatan ini bervariasi. Sehingga ada roda gigi yang mengatur di dalam. Kalau kecepatan sekian, harus roda gigi yang A. Makin tinggi roda gigi yang B gitu ya. Sehingga nanti generatornya putarannya akan tetap. Generator di atas ya, baru listrik internal. Di sini dia tiang apa tangga atau lift yang itu beberapa contoh kegagalan akibatkan beberapa masalah ya, banyak masalah angin itu yang mengakibatkan kegagalan daripada turbin angin. Nah ini untuk pembangunannya itu ada data-data sama dengan air ya, pada meteorologi ya, kecepatan angin di seluruh daerah. Biasanya ada tuh kecepatan anginnya, curah hujannya, kemudian di daerah ketinggiannya berapa gitu ya. Itu harus ada di daerah meteorologi itu.
Ini penilaian dari secara global ya, potensi angin tersedia di melalui Global Wind Atlas itu kerjasama dengan Bank Dunia, ini di dunia ya. Karena potensinya adalah energi terbarukan, sehingga dia disediakan. Tapi itu kan secara lebih luas ya. Nah, makanya perlu lagi penelitian yang per lokasi. Oh, ini daerah umpamanya daerah Pulau Sumatera bagian sana, ya. Itu cari lagi lokasinya yang lebih detail. Itu kan lewat daerahnya luas. Nanti salah letak nanti akan rugi. Masalahnya ruginya adalah biayanya besar tapi listrik nggak dapat. Nah, ini data dasar ya, ini dari Global Wind Atlas ini adalah data dasar. Itu baru akan diteliti lagi di daerah tersebut. Ya mananya? Intinya tidak bisa hanya seminggu 2 minggu, itu harus berkelanjutan dari sepanjang tahun ya, karena dia listrik diharapkan sepanjang hari. Tidak seperti angin statisnya, pasti ya sumber daya atlas perkiraannya rata-rata kecepatan angin dan kepadatan daya di beberapa tahun. Ini alat seperti ada yang ini yang bisa dilihat nanti Renewable Ninja yang menunjukkan simulasi dengan kecepatan angin ini dayanya berapa, nah, bisa kamu lihat Renewable Ninja ya. Jadi kita bisa kecepatan angin kita daerahnya segini. Itu diukur pada ketinggian di mana turbin angin letak ya, bukan di permukaan tanah. Ya. Ini dia ininya bukan di permukaan tanah ya, karena dia akan dipakai tiang nanti kan, ada bati, tiangnya harus lebih tinggi daripada diameter bilah turbinnya ya, tidak nanti kena tanah dia, kena orang ya, lebih tinggi. Nanti jika bilah turbinnya 50 meter, itu paling tidak ya 70 meter lah tiangnya, supaya nanti tidak lantas ke bawah dia, itu yang vertikal ya, vertikal nanti ada lagi, sumbunya vertikal. Ini sumbunya horizontal, tiangnya yang vertikal ya, sumbunya horizontal. Jadi ada sumbu yang vertikal. Ini dia menyediakan simulasi kecepatan dengan kecepatan angin sekian, output daya dihasilkan dengan model turbin A ini, model turbin ini. Jadi tidak ada simulasi. Makanya yang perlu dicari adalah potensi anginnya. Nah, kalau ini berarti kita perlu turbin jenis ini, itu dia kan. Kemudian yang lebih rincinya, itu potensi sumber daya angin tadi dapat diperoleh dari penyedia komersil. Kalau di kita kan seperti Badan Meteorologi Geofisika gitu kan, itu badan pemerintahan itu. Di daerah sana potensinya, harus dicari lagi lokasi tepatnya di mana. Lihat, anginnya kencang, tapi untuk meletakkan turbin angin itu yang ukuran sangat besar ya, itu susah. Nah, makanya nggak bisa juga. Jadi bukan hanya potensi angin, juga lokasi tempat itunya, gimana transportasinya nanti ya. Karena dia yang dibawa itu berat, nggak mungkin dibangun di sana, dia dibangun di pabrik baru dibawa. Gimana model jalannya, enggak, karena dia sangat panjang untuk pengangkutannya ya, baru bisa dibangun. Kemudian jumlah total daya yang diekstraksi atau yang dikembangkan ya secara ekonomis, ya pasti dari angin jauh lebih banyak daripada penggunaan tenaga manusia dari sumber-sumber totalnya ya, yang dapat. Tapi kan itu lokasinya berbeda-beda. Kecepatannya dapat, tetapi nanti daerahnya susah. Ya, susah dijangkau gitu kan. Pertama untuk membangunannya susah, gimana nanti untuk menyalurkan listriknya, kan perlu jaringan lagi. Nah ini Excel Kaiden dari Max Planck Institute di Jerman yang melakukan perhitungan top down ya pada beberapa banyak energi angin yang ada. Mulai dengan radiasi matahari, karena itu berpengaruh ya, karena nanti terjadi perbedaan tekanan udara kan, itu menyebabkan angin. Kalau tekanan udaranya hampir sama ya anginnya yang nggak ada, atau anginnya sangat kecil. Ya. Hanya dia radiasi matahari perlu untuk menggerakkan perbedaan suhu di atmosfer. Kesimpulannya itu dari penelitiannya dia menyebutkan bahwa 18 terawatt sampai 68 terawatt dapat ya, kalau mega itu baru 10 pangkat 6, giga 10 pangkat 9, ini tera 10 pangkat 12 watt. Dapat diekstraksi. Jadi secara keseluruhan yang dapat diekstraksi, tapi belum tentu ekonomis. Ya, ekonomis kenapa? Letaknya tadi kan, kemudian jauhnya jarak dari jaringan yang tersedia, baru potensi dasar ya.
ada kemungkinan 18 sampai 68 terawatt. Kemudian ini dia yang dari top down, caranya dari pikiran bottom up-nya, ya, ke atas, berdasarkan pengukuran yang lebih aktual ya, menunjukkan bahwa ada 1.700 terawatt tenaga angin di ketinggian 100 meter di darat dan di laut. Ini dah gabungan ya, darat dan laut. 1.700 terawatt. Ada ketinggian 100 meter. Ini ya 100 meter dari permukaan laut ya, di darat dan di laut. Ini ketinggiannya, tapi 100 meternya dari permukaan tanah dan dari permukaan lautnya. Nah, dan jumlah diantaranya 72 dan 170 terawatt itu dapat dieksploitasi secara praktis dan biaya kompetitif. Dari 1.700 tadi, 72 sampai 170 itu bisa secara kompetitif. Biayanya ekonomisnya masuk gitu ya. Nah, kira-kira 80 terawatt lah katanya kan. Dari 1.700 tadi. Nah, kan ada, memang lokasinya susah pembangunannya ya. Kalau pemandi yang di laut, ya jangan terlalu jauh dari pantai kan. Terlalu dekat ke pantai mengganggu pantai. Terlalu jauh dari pantai susah untuk mendistribusikan listriknya. Nah, tentu saja biayanya lebih mahal kalau di laut daripada di darat karena materialnya harus tahan korosi ya. Ini hasil penelitian, potensi angin sangat besar ya. Kemudian di Universitas Harvard ya, memperkirakan rata-rata 1 watt per meter square tadi dari kapasitas 2 sampai 10 megawatt per kilometer untuk peternakan angin skala besar. Jadi untuk 1 watt per meter itu disediakan 2 sampai 10 megawatt per kilometernya. Segi ya. Segi itu untuk skala besar. Nah, perkiraan total dari sumber daya energi global cukup tinggi dari faktor 4. Gitu. Yang 1.700 tadi itu, ya dapatnya nggak besar ya, karena banyak kemungkinan untuk pembangunannya, banyak halangannya. Jadi dari peta angin tadi kelihatan kekuatan angin itu bervariasi dan nilai rata-rata untuk lokasi tertentu tidak hanya menunjukkan jumlah energi yang bisa dihasilkan oleh turbin angin di sana. Nanti bervariasi. Nah, rata-rata karena nanti kalau rata-rata kan yang rendah dan tinggi bisa di jumlah baru dibagi kan, ini tidak bisa. Yang rendah dia tidak bisa dipakai, yang terlalu tinggi juga tidak bisa dipakai. Jadi dalam range tertentu dia. Tinggi nanti merusak. Rendah dia tidak bisa menggerakkan. Jadi dia dari range kecepatan tertentu. Di atas 5 sampai 10 tadi. 10 itu yang ideal. Tapi ada yang di bawah 5 sudah bisa untuk skala ukuran tertentu ya. Kemudian untuk menilai situ satu tempatnya ya, tenaganya cocok yang diharapkan. Ini prospeknya bagus nih gitu kan. Distribusinya untuk cocok untuk data kecepatan angin yang diamati. Lokasi yang berbeda akan memiliki distribusi kecepatan angin ya kan, sama dengan air juga. Tidak bisa data tersebut dipakai untuk umum. Atau umumnya hanya untuk awal ya, awal penelitian kecepatan angin boleh dipakai. Tapi nanti kalau untuk model pembangun harus datanya diukur di lokasi atau di situs itu. Ini model Webull, satu penelitian yang mencerminkan distribusi aktual dari kecepatan angin per jam per 10 menit di banyak lokasi ya. Perlu mendekati 2, karena itu distribusi relek dapat digunakan sebagai model yang kurang akurat. Nah, ini lebih cocok, lebih sederhana ininya, potensinya. Ini peternakan angin sama dengan peternakan solar cell ya. Dia berarti adalah kumpulan daripada turbin-turbin angin. Nah, itu daerahnya adalah daerahnya luas, anginnya mencukupi untuk karena dia kalau dibangun satu-satu itu rugi ya, karena biayanya mahal. Jadi sebuah peternakan angin adalah sekelompok dari turbin angin ya, di lokasi yang sama digunakan untuk produksi tenaga listrik. Kalau ini biasanya bukan untuk pemakai lokal lagi ya, ini bisa didistribusikan. Kalau sudah sebuah peternakan angin atau matahari itu sudah untuk jalannya. Nah, nanti ada juga yang lokal ya, nanti kita lihat. Biasanya yang sumbu-sumbu vertikal. Tadi kan sumbu horizontal tadi ya, datar sumbunya, tiangnya yang vertikal, sumbunya horizontal. Tadi ya, yang kita lihatkan tadi.
Nah, peternakan angin besar dapat terdiri dari beberapa ratus turbin. Kalau kita hanya beberapa kalau yang di Jeneponto ya. Ini lokasinya biasanya di daerah-daerah kontinental atau daerah benua ya. Mereka punya ladang-ladang daratan-daratan yang luas. Nah, ada juga seperti yang saya bilang dulu di Vietnam, dia di pinggir pantai ya. Vietnam itu termasuk daerah yang anginnya tinggi. Kita lihat di peta tadi ya, peta angin. Vietnam itu kan di sekitar sini. Ya, lebih birunya lebih tua dari kita ya. Ini ada merah malah. Nah, daerah pantainya nih merah. Ini bisa ada di lokasi pantai mereka. Itu kerjasama dengan Jerman mereka, negara Eropa ya. Nah, peternakan angin besar dapat terdiri dari beberapa ratus ya, yang luas, didistribusikan di area yang luas. Tapi di tanah yang di daratan ya, di antara turbin dapat digunakan untuk pertanian atau keperluan lainnya. Nah, seperti yang kita lihat di ini tadi, jika kita buat yang turbin angin tadi, di bawahnya bisa tidak seperti matahari mereka yang ya. Kalau matahari dia kan di bawahnya ketutup ya. Nah, kalau ini tidak, di antaranya masih bisa digunakan untuk di keperluan lain. Walaupun ini risiko jarang digunakan ya, karena ini termasuk berbahaya. Nah tadi seperti terjadi kerusakan tadi kan, umpamanya kena burung bisa, ini kan berbahaya bagi orang itu. Karena di ininya kan, sebentar luasannya, kita lihat. Ini tadi ya. Nah ini kan, yang ini kan bisa, tapi ini berbahaya. Makanya jarang dipergunakan untuk keperluan lain. Karena ini bisa rusak, bisa orang ya. Karena gimana pun, umpamanya dijadikan pertanian pasti ada orang yang ngolah kan, walaupun dia tidak saat itu. Nah, datangnya kerusakan itu kan nggak bisa diperkirakan. Nah, makanya itu biasanya tetap jarang. Ini di dalam isi di dalamnya ya. Ternyata turbinnya ya. Ini ada roda-roda gigi untuk kecepatan rasio 1 berbanding 90. Karena nanti angin itu berbeda-beda kan, kemudian sedangkan gerak putaran turbin itu harus sama. Nah, sebentar lagi ya, 5 menit lagi ya kita istirahat salat maghrib, buka puasa salat maghrib. Tambahkan 5 menit lagi. Ini yang disebut peternakan angin tadi ya. Keperluan angin ini masuk berbahaya. Yang ini saja, yang ekstra tegang tinggi aja kan, itu kan hanya radiasi kan, yang tidak mungkin jatuh itunya, makanya di bawah itu tidak. Kecuali matahari tadi ya, matahari dia hanya kayak atap ya. Jadi kalau ada tumbuh-tumbuhan yang tidak perlu kena matahari rutin itu bisa. Ada tumbuhan yang bisa. Tapi ada juga yang harus dia mataharinya rutin, atau dia nanti malah mati atau tidak subur ya. Contohnya misalnya peternakan angin gansu ya, ada perkebunan ya. Ada digabung dengan perkebunan, dia memiliki ribuan turbin. Perkebunan angin juga mungkin berlokasi di lepas pantai. Nah, ini yang seperti contohnya di Asia Tenggara itu di Vietnam. Tetapi ada juga yang protes orang lingkungan ya. Nanti lepas pantai itu kan banyak burung ya. Seperti contoh tadi, kena burung itu mati tuh burung itu putaran. Nah, burung nanti migrasi, apalagi yang burung migrasi pantai itu katanya itu yang mengganggu lingkungan. Kemudian juga namanya yang berputar tentu ada suara ya, suara bising nanti juga nanti akan ada di belakang nanti kita bahas. Jadi hampir semua turbin angin memiliki desain yang hampir sama ya. Yang sumbu horizontal tadi ya, yang sumbu horizontal. Yang memiliki rotor melawan angin dengan 3 bilah. Nah ini teknisnya ada, saya ininya ada ini, cuman nggak usah kita bahas. Kenapa nih 3 bilah ini yang cocok? Nah kalau dia lebih nanti dia angin yang satu dengan angin yang lainnya bisa dia saling menghalangi. Nah, putarannya satu putar ke kanan di kiri akan mengurangi dia. Makanya ini adalah yang paling efisien. Kenapa 3 bilah? Ada yang 2 bilah itu dia terhadap saling meniadakan anginnya tidak ada, tetapi dia untuk membuat stabilnya agak susah.
Jadi ada yang 2 bilah yang model tadi itu ya, tapi yang kebanyakan 3 bilah. Ini adalah yang kebanyakan skala besar ya, skala besar. Nah, itu ada yang 2 bilah, 3 bilah ada ya, yang angin gitu. Ada yang 1 itunya, itu susah lagi. Makanya 3 bilah ini dia lebih dari itu nanti dia saling mengganggu putaran anginnya antara bilahnya. Arah dia kan nanti dia bukan konvergen, divergen antara bilah pertama yang kedua dan lainnya ada divergennya, nanti masa dayanya bukan tambah besar tambah kecil. Ini arah angin yang mendorong dia. Berbeda dengan bila pesawat ya, itu ada yang 6 karena dia itu lebih efisien karena dia diputar oleh mesin gitu ya. Pesawat ada yang 6 ada 3. Dia diputar oleh mesin. Ya. Kenapa kok 3? Oh, nanti saya tampilkan yang itu nanti ya. Jadi peterangan angin turbin individual saling berhubungan dengan tegangan menengah ya. Sampai 34 kilovolt atau 34.000 tegangan menengah. Nanti yang tinggi itu kan 150.000 ke atas ya. Nah, sistem kubur daya dan jaringan komunikasinya. Secara umum jarak 7D ya, diameter 7 kali rotor daripada turbin angin diatur antara masing-masing turbin berdasarkan angin. Jadi rotatif kira-kira 7 kalinya supaya aman ya. Jadi tidak bisa terlalu dekat. Kalau terlalu jauh rugi kita karena anginnya potensinya besar. Kita letakkan jauh-jauh itu rugi. Kalau terdekat itu saling menyandarkan dia nanti. Atau nanti malah saling, jika yang rusak satu bom kena yang lain ya. Pada kemudian pada gardu harus listrik tegangan menengah ini dinaikkan ke trafo ya. Trafo. Sistem premisi ini sudah sama dengan ini apa namanya sama dengan pembangkit listrik ya. Dan ini beberapa kapasitas angin yang sudah jalan ya. Ini tadi Gansuwen tadi di Cina 7 hampir 8 mega 8.000 ini ya. 8.000 megawatt kapasitas. Totalnya ya bukan satu-satu ya, satu peternakan. Ini yang di India sampai 1.500, di Amerika Serikat di ATA ya 1.300 beberapa contoh. Angin yang sangat besar. 8.000 itu tempat itu saja itu yang di Cina kayak Gansu di Cina itu ya empat peternakan anginnya sudah tercapai itu target Indonesia 35.000 megawatt. Yang kalau kita kan rata-rata batu bara ya, tempat aja sudah ini sampai kita. Nah, ini dia, cuman di Cina itu ya penduduknya banyak nih, berarti dia skalanya masih kecil ya untuk bagi dia. Ini beberapa ya. Nah ini nanti kita lanjutkan setelah kita buka ya biar nggak terlalu buru-buru ya. Kita sekarang istirahat dulu ya untuk buka bersama buka dan sholat maghrib ya. Listrik tenaga angin ya. Tapi saya lihatkan lagi beberapa model. Tapi tentu yang terbanyak itu yang kita tampilkan tadi yang terbanyak. Secara teorinya ada yang 2 bilah, ada yang lebih ya. Untuk mendapatkan ada yang 3 bilah tadi. Untuk skala besar. Tapi nanti untuk yang yang mandiri ya, biasanya yang mandiri itu dia sumbunya macam-macam, tidak hanya vertikal ya. Nah, ini saya lihat beberapa nanti yang mau kita bahas di depannya ya. Ini seperti sebenarnya skalanya kecil, sumbunya vertikal. Ya, ini. Dan beberapa nanti ya. Ada lagi beberapa. Kemudian yang di kalau di kita kan yang di jalan-jalan itu kan ini yang sama dengan tadi ya. Itu namanya yang di jalan-jalan hanya matahari ya. Ini bisa juga tenaga angin nanti yang dipergunakan.
Karena pergerakan mobil, pergerakan kendaraan itu juga bisa mengakibatkan terjadinya angin. Nanti bisa, cuman untuk kapasitas kecil ya. Itu ada beberapa nanti. Mana dia? Ini ada simulasinya nih. Dia bergerak sendiri. Ini nanti nih kita bahas. Nah, ini contohnya. Yang sumbu vertikal ya. Ini horizontal nih. Yang biasa. Yang vertikal. Ini setengah drum ya. Setengah drum. Yang banyak digunakan untuk sumbu-sumbu vertikal. Ini sumbu vertikal. Ini horizontal yang sama dengan tadi skala kecil. Ini juga. Yang model pelintiran ya. Jadi beberapa. Nah, ini yang 3 tadi ya. Yang 2 dia yang berlawanan. Jadi turbinnya juga 2 nanti ya. Karena yang bergeraknya 2. Jadi dia tidak berputar kalau ini. Nah, ini yang di jalan tol. Kita bahas ya. Ini kan jalan tol itu kan dia daerahnya kan terbuka ya. Mungkin anginnya ada. Kemudian jika ada mobil datang juga pasti ada. Cuman untuk skala kecil ya. Skala kecil itu biasanya untuk umpamanya untuk menggerak lampu-lampu jalan, lalu lintas ini di atas tiang lampunya nih. Kalau yang di kita kan baru listrik matahari ya. Ini bisa digabung. Ada matahari, ada angin, sehingga dapat 2 energi. Matahari nggak ada, angin ada, masih singkat. Ini pakai penyimpanan juga ya baterai. Nah, itu nanti yang kita bahas. Nanti ya. Tapi itu nggak masuk untuk UTS. Minggu depan kita sudah UTS ya. Minggu depan kita sudah UTS. Nah, sekali lagi saya mengingatkan yang UTS, karena yang dikirim jawabannya ke portal itu adalah link dari Google Drive ya, sehingga jangan lupa membuka akses untuk semua. Yang dosen semua ya, bukan saya saja ya. Nilai kalian tidak terganggu. Nah, kata saya minta kirimkan juga ke ini ya, ke Google Classroom itu jangan jaga. Tapi Google Classroom jangan berupa link filenya saja ya. Google Classroom nanti kasih saja. Nah, itu saja kita ya. Cuma kita minggu ini. Nanti kita ketemu lagi setelah UTS ya. 2 minggu ya. Jadi kita ketemu lagi bulannya bulan Mei nih kayaknya nih. Ya, tanggal 6 Mei ya. April Mei. 22 sampai 29 tuh. Nah, kita mungkin 22 ya UTS-nya. Kita 2 minggu ya. Tapi lihat jadwal aja ya. Nah, sekian kuliah kita. Kita tutup kuliah kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi nanti. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Kirim.